Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Saat ini kita masih beribadah secara online dan berikut ini adalah jadwal ibadah yang bisa kita ikuti. Kelompok kecil atau PS tetap diadakan secara online, baik menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, atau yang lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pimpinan PS saudara atau hubungi kantor gereja di nomor 031 531 2222. Untuk saudara-saudara yang rindu untuk mengerti lebih banyak mengenai kebenaran firman Tuhan, saudara bisa mengikuti Sekolah Alkitab Elisa atau SAE yang proses pembelajarannya melalui online dan secara tertulis. Saudara bisa mendaftar melalui link di bawah ini. Jemaat yang rindu untuk memberi persembahan atau perpuluhan dapat memberikan melalui barcode yang tertera di layar ini. Atau saudara dapat transfer ke rekening BCA dengan nomor 509 041 0999 atas nama Jemaat GTI Bukit Zaitun Surabaya. Untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, kami menghimbau saudara agar selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, juga mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang beribadah secara online, bukan sekedar nonton ibadah. Karena itu, mari kita jaga suasana hadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami datang padamu sore ini. Kami berterima kasih atas semua anugerah, kasih setia, kebaikan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, kalau sore ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, beri anugerah-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya mengerti Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya kami boleh menang hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa yang di surga, kami serahkan waktu firman Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, selamat sore. Selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini kita akan belajar lagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini, in faith and beware. Artinya dalam iman dan bijaksana. Saudara-saudara, untuk hidup berkemenangan di akhir zaman ini, kita harus memiliki iman dan bijaksana. Karena yang bisa mengalahkan tantangan kehidupan di dalam dunia ini adalah iman. Kita akan baca terlebih dahulu 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dengan iman kita bisa menghadapi semua tantangan,
masalah, persoalan, problem apapun yang ada di dalam dunia ini. Entah itu sakit penyakit, sakit dari yang paling ringan sampai yang paling berat, masalah tentang keuangan, keluarga, pekerjaan, atau apapun problem masalah yang ada di dunia ini, kita bisa hadapin dengan iman kita. Untuk hidup di akhir zaman, selain iman kita, kita juga perlu mempunyai hati yang bijaksana. Dalam kitab Daniel di pasal terakhir menuliskan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di situ dikatakan akan ada kesukaran, kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu ini. Itu ada di dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Tetapi di dalam ayat yang ketiga, orang bijak, firman Tuhan katakan, kitab Daniel katakan akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Kita akan baca Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang bijaksana dikatakan dalam ayat yang baru kita baca, bukan hanya survive, bukan bertahan, tapi mereka dapat menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saudara-saudara, di tahun 2021 ada dua hal penting yang sungguh-sungguh harus kita punyai, yaitu iman dan hati yang bijaksana. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu saudara-saudara mengenai iman. Apakah iman itu? Kita akan buka Ibrani 11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi itu ada satu keyakinan akan perkara-perkara yang tidak tampak dan percaya sungguh-sungguh akan perkara yang diharapkan. Atau bisa dikatakan iman adalah satu bentuk keyakinan bahwa apa yang dipercaya itu adalah benar adanya. Dan apapun yang diharapkan satu saat akan jadi kenyataan. Saat ini mungkin belum ada, tidak tampak, tapi yakin pada satu saat pasti akan ada, pasti tampak. Ini bukanlah suatu percaya atau harapan yang kosong, hanya berdasarkan keinginan sendiri, imajinasi, ataupun optimisme diri. Tetapi yang kita percaya dan harapkan, yang kita imani, semua didasarkan janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya, yang tertulis di dalam Alkitab ini. Janji-janji Tuhan itu akan wujud dan nyata dalam hidup kita sesuai dengan iman kita. Saudara-saudara, seberapa percayanya kita akan janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu akan nyata dan terjadi di dalam hidup kita. Karena iman dan janji-janji Tuhan itu berbanding lurus. Dan dengan seberapa kita percaya sendiri, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat satu contoh saudara di dalam Alkitab. Iman seorang perwira di Kapernaum. Kita akan baca Lukas 7 ayat 1 sampai 10.
Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, Lukas 7 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya, saudara-saudara, di dalam Lukas yang baru kita baca, di sana diceritakan ada seorang perwira, dia punya hamba, hambanya itu sangat dihargai. Pada waktu itu sakit keras dan dia mendengar, ayat yang ketiga saudara perhatikan, dia mendengar tentang Yesus. Dia suruh orang-orang tua Yahudi untuk datang kepada Yesus, untuk Yesus mau datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya, saudara. Dan pada waktu itu, begitu tua-tua orang Yahudi datang, Yesus pun datang mau pergi ke rumah perwira ini. Pada waktu diceritakan, pada waktu sudah mau sampai rumah ini, perwira ini, saudara-saudara, menyuruh sahabat-sahabatnya untuk datang kepada Yesus. Katakan, "Tuhan Yesus, tidak perlu datang. Aku tidak layak terima engkau. Cuma katakan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Saudara-saudara perhatikan, perwira Kapernaum ini percaya hanya dengan satu kata saja dari mulut Yesus, maka hambanya itu sembuh. Dan itu menjadi kenyataan, saudara-saudara. Itu terjadi, saudara. Tanpa Yesus datang ke rumahnya, tanpa Yesus menumpangkan tangannya, hambanya sudah disembuhkan karena iman percaya perwira ini. Oh, luar biasa. Tuhan sanggup bekerja, Tuhan sanggup menolong apapun kondisi saudara-saudari sekalian saat ini di rumah. Saya kasih contoh yang kedua. Di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Saudara-saudara bisa baca nanti direnungkan. Di sana diceritakan ada seorang perempuan yang melelehkan darah 12 tahun. Bukan waktu yang singkat, saudara-saudara, cukup lama, 12 tahun. Dan dikatakan sudah diobatin oleh berbagai tabib. Mungkin kalau zaman sekarang sudah pergi ke dokter yang terbaik mungkin kalau ada di dalam negeri, bahkan sudah bahkan ke luar negeri. Firman Tuhan katakan sampai hartanya habis. Keadaan perempuan ini bukan semakin baik,
Tapi firman Tuhan katakan keadaannya semakin buruk. Pada waktu saudara-saudara, perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, berita tentang Yesus. Perempuan yang melelehkan darah, dia mulai menggerakkan imannya. Dan dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan pada waktu itu, begitu perempuan ini menjamah jubah Yesus, pada saat itu, seketika itu, firman Tuhan mencatat, berhentilah sakit pendarahannya. Oh, luar biasa saudara. Tuhan sanggup bekerja tanpa Tuhan datang, tanpa Tuhan ke rumahnya, dia sembuhkan hamba perwira itu. Tanpa Tuhan tahu ada yang menjamah, Tuhan juga sembuhkan seorang perempuan yang melelehkan darah. Sudah 12 tahun. Saudara-saudara, saya nggak tahu kondisi saudara-saudara hari-hari ini. Mungkin hari-hari ini ada saudara di rumah, mungkin sakit, mungkin sakit kecil atau berat, atau sedang dalam problem keuangan, atau saudara sedang ada problem keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, masalah dengan anak, mungkin ada. Atau mungkin saudara-saudara di dalam pekerjaan ada problem, di dalam usaha saudara ada problem. Sore ini saudara, mari sore ini gerakan iman kita. Kalau saudara percaya, saudara punya iman, mujizat itu pasti terjadi di dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara percaya? Kalau percaya, saudara sekarang kita sama-sama akan berdoa untuk setiap problemmu. Saudara berdoa di rumah, saya akan berdoa dari sini. Kalau ada problem, taruh tangan di dada. Berdoa, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Orama siti titik kalama sikata kalama lama. Iki alama siti titik kalama lama. Tuhan Yesus, sore ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak tahu Tuhan persoalan, problem, sakit, penyakit yang dihadapin. Tapi kami yang tahu janji-Mu itu ya dan amin. Janji-Mu itu tidak pernah meleset Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore ini di dalam nama Yesus. Tuhan jamah setiap yang sakit. Tuhan sembuhkan yang sakit. Yang ada persoalan keluarga, yang ada persoalan keuangan, pekerjaan, bisnis. Tuhan Yesus, buka jalan untuk setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan bekerja di masing-masing tempat anak-Mu berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih di dalam nama Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, seberapa kita percaya akan Tuhan dan janji-janjinya, itulah yang akan kita alami. Sebab ada jaminan, kepastian dari Allah dalam Yesus, bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah itu ya dan amin. Kita akan baca 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi saudara-saudara, iman itu merubah apa yang tertulis dalam Alkitab menjadi kenyataan. Apa yang ada tertulis dalam Alkitab itu dirubah menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Saya pernah ngalamin saudara. Itulah sebabnya saya bisa bagikan sore ini. Pada waktu itu sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah sakit yang cukup berat. Tenggeng saudara, tidak bisa noleh kanan kiri atas bawah. Waktu itu dokter diagnosanya cuma satu, harus operasi. Dan operasinya pun
kansnya untuk sembuh 50%. 50%. Kalau operasinya gagal, berarti saya lumpuh seumur hidup. Tapi pada waktu itu saudara, di tengah-tengah keputusasaan, saya mulai datang kepada Yesus. Saya mulai menggerakkan iman saya. Saya katakan betapa Tuhan. Saya ingat-ingat kebenaran firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus ada di muka bumi, dia datang, yang sakit disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Saya cuma bicara sama Tuhan. Saya angkat iman saya. Saya cuma katakan, Tuhan, apa sulitnya Tuhan sembuhkan saya. Dan luar biasa. Besoknya saudara, seketika itu langsung sembuh. Tanpa biaya apapun. Tuhan itu dahsyat. Dan sampai sekarang dia masih bekerja. Itu terjadi 15 tahun yang lalu saudara. Dan baru-baru ini, kira-kira bulan Juli tahun 2020, tahun kemarin, saya juga mengalami sakit saudara. Dan mujizat itu terjadi lagi. Pada waktu itu saudara, saya tiba-tiba seluruh badan tubuh ini lemes. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan indera penciuman saya itu hilang saudara. Pada waktu itu, saya mulai berdoa. Di tempat kita selalu diajarkan, kalau sesuatu yang pahit, yang gak enak terjadi, kita periksa diri. Saya juga periksa diri, saudara. Saya berdoa sama Tuhan. Dan hari pertama, hari kedua, tidak ada jawaban sedikit pun dari Tuhan. Semuanya gelap sama sekali. Tapi pada hari ketiga, ada satu suara bicara dalam hati. Aku akan sembuhkan engkau. Pakai imanmu. Pada waktu saudara, saya mendengar suara itu. Saya langsung bangkit. Iman saya bangkit. Saya yakin Tuhan akan sembuhkan. Dan pada waktu itu, saya ajak istri saya untuk kita foto toraks saudara. Saya takut waktu itu. Sakit apa? Mendadak lemas, penciuman hilang. Alat indera perasa juga tidak ada. Saya foto torak. Hasil dari foto torak saudara, itu saya didiagnosa pneumonia saudara. Waktu itu saya juga kaget, syok. Baru dengar suara Tuhan, baru dengar suara dari Tuhan. Aku akan sembuhkan. Tapi diagnosanya kok saya kena pneumonia saudara. Nah pada waktu itu saya langsung minum vitamin, saya minum obat. Dan hasil ronsen itu saya foto, saya konsultasikan dengan dokter Maranatha, Daniel Maranatha. Dan pada waktu dokter Daniel Maranatha melihat, oh ini pasti bukan pneumonia kosasi. Coba kalau kondisi 2-3 hari lagi belum sembuh, kamu coba swab ya. Nah begitu saya dikasih tahu itu, saya juga langsung lapor sama pimpinan di tempat saya bekerja, mau minta izin tak masuk karena sakit. Saya ceritakan kondisi saya. Pimpinan saya pun juga bilang, kamu pergi segera swab, kamu pergi ke rumah sakit. Saya tunggu 2-3 hari saudara. Pada waktu itu saya swab. Dan puji Tuhan saudara, hasil swab saya itu negatif. Tapi saya juga konsultasi ke dokter yang sudah direferensikan. Dan pada waktu konsultasi, saya ceritakan semua kondisi saya. Dokternya bilang, kalau ceritamu itu harusnya kamu COVID. Tapi kok bisa ya swabmu negatif? Kamu swab sekali lagi ya? Saya bilang, enggak apa-apa dok. Enggak apa-apa. Saya swab yang kedua kalinya. Saya diperiksa semua laboratorium darah, diperiksa semua sakitnya supaya diketahui dengan jelas. Dan 1 minggu kemudian saudara-saudara, saya kembali lagi saudara. Dan hasilnya swab saya tetap negatif. Pada waktu dokter itu memeriksa hasil laboratorium, dokter itu cuma komentar, kamu swab memang sudah negatif 2 kali. Tapi hasil labmu
Rasanya kamu sudah pernah kena, tapi tidak sempat implementasi ke tubuh saya yang lain. Saya percaya saudara, pada waktu saya mendengar suara dari hati saya bahwa aku akan sembuhkan, di situ mujizat terjadi dalam hidup saya. Sampai hari ini saya masih sehat. Oh, luar biasa. Saudara-saudara yang mendengar di rumah, saudara-saudara yang sedang ibadah, mari sementara mendengar berita-berita tentang firman Tuhan, mulai gerakan imanmu. Allah masih bekerja sampai hari ini, saudara. Allah masih bekerja sampai saat ini. Apapun kondisi saudara, Tuhan sanggup menjamah, menyembuhkan, menyelesaikan semua masalah saudara. Oh, puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat yang kedua, saudara. Melihat bijaksana. Apa itu bijaksana? Kita akan melihat definisinya terlebih dahulu. Orang bijaksana tidak sama dengan orang pintar. Ada orang-orang yang kelihatannya pintar, tapi sama sekali tidak bijaksana. Tetapi saudara, ada orang yang sekolahnya mungkin hanya sampai SMP, sampai SMA, tapi bisa berlaku bijaksana. Bijaksana dalam bergaul, bijaksana dalam mengelola keuangan, bijaksana dalam bekerja. Ada banyak itu kejadian. Contoh saudara, ada berapa banyak orang pintar kemudian menjadi kaya, tapi karena tidak bijaksana dalam menjalankan hidup ini, hidup seenaknya, hidup dalam perzinahan, perjudian, foya-foya, kemudian jatuh miskin. Tetapi ada orang yang sederhana, cinta Tuhan dan menjalankan hidupnya dengan bijaksana sesuai nasihat firman Tuhan, dan hidupnya makin lama makin diberkatin. Kita akan baca Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saudara-saudara, berlaku bijaksana bagi kita anak-anak Tuhan adalah berlaku sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dalam tahun ini saudara, sedikitnya ada 5 hal yang penting yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita bijaksana. Yang pertama saudara, dalam menjaga dan memelihara kesehatan, jangan cuma beriman kemudian tidak memperhatikan untuk menjaga kesehatan. Contoh seperti saat ini, pada saat ini lagi pandemi, kita percaya Tuhan mampu menyembuhkan seperti waktu saya sakit. Tadi saya sudah saksikan 2 kali peristiwa sakit yang cukup gawat. Tuhan jamah dengan begitu dahsyat. Dan kuasa Tuhan tidak berubah saudara. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan baca Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ya, dia tidak berubah. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tetapi saudara, kita tetap harus bijaksana dalam masa pandemi ini. Jangan hidup ngawur, jangan hidup sembarangan.
Pada waktu saya sakit, saudara, saya itu jaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Saya di rumah itu memakai masker 24 jam. Saya jaga jarak karena saya hidup dengan anak-anak. Betul-betul saya jaga, jangan sampai tertular. Dan puji Tuhan, saudara, anak saya tidak ada satupun yang tertular. Saudara-saudara, banyak orang beriman, percaya Tuhan mampu menyembuhkan, kemudian ngawur, tidak melakukan protokol kesehatan, tidak memakai masker. Ketika dia tertular, ketika nafasnya sudah sesak, mulai panik, mulai menyalahkan Tuhan. Apakah Tuhan salah? Tidak, saudara. Karena kita yang hidup tidak bijaksana. Sore ini, saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita harus hidup bijaksana. Saat-saat ini lagi pandemi COVID, bukan hanya orang dunia yang kena, tetapi anak-anak Tuhan, orang-orang beriman juga kena COVID. Tapi biarlah kita hidup bijaksana menghadapi keadaan ini seperti yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 12. Amsal 27 ayat yang ke-12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Saudara-saudara, biarlah kita berhati-hati dan menahan diri. Banyak orang nggak bisa menahan diri. Dia pergi makan keluar terus, dia pergi jalan-jalan, dia pergi liburan, kemudian positif COVID. Oleh sebab itu, saudara, saya kenal satu teman, saudara, satu keluarga. Dia suka jalan, suka makan, suka pergi, suka luar kota. Sampai ada teman sama-sama kita saling bicara. Dia kok berani ya keluar terus makan pada saat seperti ini luar kota. Apalagi dia ngajak orang tuanya. Betul, saudara. Tidak lama satu keluarga ini kena COVID. Saudara-saudara, hanya karena menuruti nafsu makan, hanya menuruti nafsu tamasya, kemudian kena COVID. Amsal 14 ayat 16. Amsal 14 ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan ingatkan, kita beriman harus, saudara. Tapi bukan hanya beriman, tapi kita juga harus hidup punya hati yang bijaksana. Yang kedua, saudara, 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, mengelola keuangan. Di saat-saat seperti ini, kita perlu bijaksana dalam mengelola keuangan. Firman Tuhan menasihatin kita di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Terjemahan lama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, terjemahan lama. Tetapi sedang ada pada kita makanan atau pakaian, biarlah kita berpada dengan itu. Saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan buat saudara, buat saya. Firman Tuhan ingatkan untuk kita perlu berpada. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah. Firman Tuhan katakan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Pandemi ini membuat banyak orang kesulitan keuangan. Ketika keuangan berkurang, diperlukan kebijaksanaan kita untuk mengelola keuangan. Saya kasih contoh, saudara. Ada satu teman kami mengeluh karena pandemi ini. Dia selalu penghasilannya berkurang
kurang cukup signifikan. Setiap kali ketemu, dia selalu mengeluh. Kami berdoa, saudara. Kami tanyakan kepada Tuhan, kenapa terjadi seperti itu? Supaya kami bisa memberikan solusi, jawaban untuk teman ini. Pada waktu kita berdoa, saudara, Tuhan cuma berbicara satu, berpada, saudara. Baru kami sadar, memang itu jawaban yang tepat untuk teman kami itu. Karena sebenarnya di rumahnya ada 3 mobil yang nganggur, tidak dipakai, yang sebenarnya bisa dijual. Sehingga ada kelonggaran keuangan. Saudara-saudara, terkadang kita tanpa sadar, kita serakah seperti ilustrasi yang sering diberikan oleh Bapak Gembala. Slide yang sering ditampilkan oleh Bapak Gembala. Seekor kera masuk tangannya ke botol ambil kacang. Pada waktu pemburu itu akan datang, dia mau keluarkan tangannya, tapi tangannya menggenggam banyak kacang sehingga nggak bisa keluar. Akhirnya tertangkap. Pada waktu tertangkap, kacang itu dilepas, tangannya bisa keluar. Begitu pula saudara-saudara, kita saat-saat seperti ini, kalau kita mau bertahan dengan sedikit-sedikit, kita pasti akan dapat melewati tahun ini. Kita pasti bisa melewati tahun-tahun yang sulit. Tetapi kalau saudara dan saya, kita serakah mempertahankan ini, dan itu bisa malah membuat kita terjebak, terperangkap, dan kita akan masuk ke dalam kesulitan ekonomi yang lebih dalam lagi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, malam ini, sore ini, firman Tuhan ingatkan, jangan serakah, saudara. Dan kita akan lihat lebih dalam lagi. Selain itu berpada, jangan juga saudara-saudara tergiur dengan investasi yang menjanjikan pengembalian besar. Karena dalam hukum ekonomi itu jelas dikatakan high return, high risk. Artinya pengembalian yang besar itu memiliki resiko yang tinggi. Intinya saudara-saudara, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Karena Tuhan berfirman, sekali-sekali Dia tidak akan membiarkan kita ataupun meninggalkan kita. Sebab Allah beserta dengan kita. Kita akan baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan, saudara, buat saya di dalam keuangan. Yang penting jangan serakah, jangan ingin pengembalian investasi, pengembalian dengan nilai yang tinggi. Yang penting berpada, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekarang kita lihat poin yang ketiga, saudara. Yang pertama, kita menjaga dan memelihara kesehatan. Yang kedua, kita mengelola keuangan. Dan yang ketiga, memilih teman. Penting memilih teman. Karena firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan, perhatikan pergaulan kita. Baik pergaulan lewat online maupun pergaulan offline, saudara. Karena pandemi ini banyak bermunculan komunitas online,
komunitas game, komunitas masak, dan lain-lain. Dan dalam hal-hal rohani juga banyak bermunculan PD-PD online. Perhatikan saudara-saudara, pergaulan online kita, baik yang untuk hal-hal jasmani maupun hal-hal rohani. Karena pergaulan online itu sangat luas, tanpa batas. Jangan sampai saudara, itu pergaulan itu, jangan sampai falsafah, pikiran, pendapat mereka menggeser kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima selama ini, yang sudah ditanamkan, diberitakan, diberikan oleh Bapak Gembala kita, saudara. Itu perhatikan, karena pergaulan ini besar pengaruhnya, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Seringkali tanpa kita sadarin, karena pergaulan itu sudah menggeser kita dari pengajaran yang sudah kita terima, seperti yang terjadi di jemaat Galatia. Kita akan baca Galatia 3 ayat yang pertama. Galatia 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Saudara-saudara, jemaat Galatia terpesona, tergoda oleh Injil yang lain, saudara. Padahal Paulus sudah mengajarkan dengan terang, dengan gamblang kepada jemaat di Galatia. Tapi seperti itu masih bisa terpesona dengan Injil. Karena apa? Karena jemaat Galatia tidak memperhatikan pergaulannya. Sebab itu hati-hati dengan pergaulan kita. Terlebih saudara-saudara di akhir zaman ini yang begitu banyak penyesatan. Kita akan baca Markus 13 ayat 4-6. Markus 13 ayat yang keempat. Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh pergaulan kita, terutama hal-hal rohani. Kita sudah diberi firman begitu banyak oleh Bapak Gembala kita, atau saudara baca sendiri firman itu. Jangan sampai kita tergoda. Sekarang kita masuk yang keempat, saudara, hidup berumah tangga. Hidup bijaksana berumah tangga. Jangan karena pandemi sering di rumah malah bertengkar, ribut terus, dan akhirnya bercerai. Ingat saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki perceraian. Meskipun saat ini sepertinya bercerai bukan hal yang tabu lagi bagi sebagian anak Tuhan, bagi sebagian umat Tuhan, bahkan bagi sebagian gereja. Bercerai bukanlah hal yang disetujui Tuhan. Dan jika kita bercerai, firman Tuhan dengan sangat tegas, dengan sangat jelas katakan, jangan kawin lagi. Kita akan baca Matius 13 ayat 3-9. Matius 19 ayat 3. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan sejak semula tidaklah demikian. Artinya sejak semula Tuhan tidak mengizinkan perceraian hanya karena ketegaran hati orang-orang Israel, hanya karena kengototannya, maka Musa mengizinkan. Tetapi saudara-saudara, perlu diingat, dari pihak Tuhan tidak boleh bercerai. Tuhan itu tidak berubah, saudara. Firman Tuhan juga tidak berubah. Bahkan firman Tuhan dengan tegas mengatakan, langit dan bumi bisa lenyap, tapi firman Tuhan yang kita baca, yang saudara baca, itu tidak akan berubah, akan tinggal tetap. Kita akan baca Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudara, ada beberapa gereja, ada beberapa hamba-hamba Tuhan mengizinkan itu perceraian. Terserah mereka, saudara-saudara. Karena pada akhirnya setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya di dunia ini kelak waktu menghadap Tuhan. Kita akan baca Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saudara-saudara, kita sudah diberi firman Tuhan yang hidup dan kuat, bahkan bisa memisahkan jiwa, keinginan-keinginan kita dan roh, bahkan sanggup memberikan pertimbangan yang membuat kita mampu membedakan pikiran dan hati kita, atau itu dari Tuhan. Firman Tuhan ini ajaib dan dahsyat. Dan jika kita tetap melanggar firman Tuhan yang hidup ini, sebagai anak-anak Tuhan, kelak kita harus memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Apakah saudara-saudara siap menghadap Tuhan? Apakah saudara-saudara siap mempertanggungjawabkannya? Kedatangan Tuhan, saudara, tidak lama lagi, saudara. Kita sudah banyak diajar oleh Bapak Gembala kita. Setiap Rabu selalu banyak membahas tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebentar lagi akan masuk ke dalam minggu ke-70 Daniel. Itu sudah diceritakan, diberitakan berkali-kali. Oleh sebab itu, apakah saudara siap? Oleh sebab itu, apakah saudara siap kedatangan Tuhan? Atau saudara siap sedia untuk mencocokkan hidup ini dengan firman Tuhan? Yang kelima, saudara, itu beribadah.
bijaklah dalam beribadah. Jangan karena pandemi kita meninggalkan ibadah. Kita akan baca Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, justru di saat-saat seperti ini, harusnya kita semakin giat beribadah. Walaupun secara online, walaupun live streaming, saudara, kita harus semakin giat karena waktu kita itu akan semakin banyak. Kita semakin giat beribadah, kita semakin giat bersekutu walaupun melalui media online. Untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling menasihati. Karena dalam menghadapi tantangan zaman ini, saudara dan saya, kita perlu kekuatan dari saudara-saudara seiman. Justru jangan karena pandemi, saudara malah meninggalkan ibadah. Firman Tuhan sore ini, malam ini mengingatkan kembali. Justru di masa-masa pandemi ini, saudara dan saya harus semakin giat. Karena tidak lama lagi Tuhan kita pasti datang untuk kali yang kedua. Oh puji Tuhan saudara. Sekarang kita akan melihat bagian yang terakhir saudara. Bagian yang ketiga. Bagaimana supaya bisa bijaksana saudara. Ini bagian terakhir. Bagaimana supaya kita bisa bijaksana. Yang pertama saudara. Belajar firman Tuhan. Di saat-saat yang sulit ini, carilah firman Tuhan. Dan kita akan bisa menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita saat ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun. Firman Tuhan itu bisa membuat kita lebih bijak saudara. Dari musuh-musuh penyakit apapun yang saudara sedang alamin. Firman Tuhan. Kalau saudara banyak belajar, saudara banyak merenungkannya, saudara banyak menyediakan waktu untuk firman Tuhan, saudara akan lebih bijaksana. Kita akan baca Matius 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97 sampai 98. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Amin. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Ya saudara-saudara, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Saudara-saudara, pakai masa-masa new normal ini, masa-masa di rumah untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadikan kita bijaksana dan kita pasti mampu melewati tahun 2021. Kita pasti bisa mampu melewati tantangan-tantangan di akhir zaman ini saudara. Jadikan firman Tuhan ini kegemaran kita di tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Maka dalam masa-masa sulit kita, dalam masa-masa terberat kita tidak akan binasa. Kita akan baca Mazmur 119 ayat 92. Mazmur 119 ayat yang ke-92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Oh luar biasa. Raja Daud kata, sekiranya
Tauratmu tidak menjadi kegemaran. Daud kesukaannya itu Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dia katakan telah lama dia akan binasa dalam kesengsaraan. Sore ini saudara, malam ini firman Tuhan mengingatkan. Kalau saudara mau bijak, yang pertama banyak belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu Yesus sendiri saudara. Yang kedua saudara, berdoa dalam roh dan kebenaran. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Dalam masa-masa ini begitu banyak masalah menghadang. Bukan lagi beruntun saudara, tetapi bertubi-tubi, menumpuk-numpuk. Belum selesai sakit penyakit, ditambah dengan masalah ekonomi. Belum selesai semuanya, ditambah lagi masalah keluarga. Belum selesai, ditambah lagi masalah di dalam pekerjaan. Belum selesai, ada masalah lagi di dalam bisnis. Saudara-saudara, dalam menghadapi semuanya itu, terkadang saudara, terkadang kita sudah tidak tahu lagi bagaimana berdoa saudara. Bukankah seringkali itu saudara alamin, saya alami, karena kompleksnya masalah. Satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Satu belum selesai, satu datang lagi. Bukankah itu sering saudara alamin, saya alami. Dan kalau itu terjadi saudara, seringkali kita sampai nggak tahu harus berdoa bagaimana lagi. Tapi firman Tuhan saudara, sore ini, malam ini mengingatkan kembali. Kalau kondisi seperti itu, pakailah bahasa roh. Berdoalah dalam bahasa roh. Kita memang nggak mengerti, tapi ingatlah, orang berdoa dalam bahasa roh, Tuhan yang membawa doa itu. Tuhan yang mendoakan kita. Kita akan baca terlebih dahulu. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, ayat ini dengan jelas seringkali di dalam persoalan yang begitu kompleks, di dalam persoalan yang begitu berat menindis hidup kita, seringkali kita nggak bisa harus berbicara apa lagi. Seringkali kita nggak bisa harus berdoa yang bagaimana lagi. Firman Tuhan mengingatkan untuk saudara dan saya, pakai bahasa roh yang saudara sudah diberi, yang saudara sudah dikaruniai, sudah apapun, lepaskan semua dan pakai bahasa roh. Saudara-saudara, orang pakai bahasa roh itu seperti seseorang yang besar, yang lebih berkuasa dan kuat dari kita, sedang mendoakan kita dengan doa yang sempurna. Itu firman Tuhan yang katakan. Oleh sebab ini saudara, tidak perlu takut. Tantangan apapun yang akan kita hadapin, atau yang mungkin saat ini sedang kita hadapin, atau mungkin yang akan lebih berat lagi datang dalam hidup kita. Kalau sampai kita tidak bisa harus bicara apa lagi. Kalau sampai kita tidak tahu harus berdoa lagi. Kalau sampai kita tidak bisa ngomong. Firman Tuhan ingatkan, berdoa dalam roh. Karena Allah sendiri yang akan mendoakan kita. Dia akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa yang di surga. Yang ketiga saudara, yang ketiga, kalau mau kita
bisa lebih bijaksana. Bagaimana kita bisa bijaksana? Yang ketiga, satu, belajar firman Tuhan. Yang kedua, berdoa dalam roh dan kebenaran. Yang ketiga, taat. Ketaatan itu penting. Taat dipimpin oleh Tuhan itu sangat penting di hari-hari ini. Di hari-hari mendatang kita harus belajar taat. Bahkan taat persis seperti yang dikatakan oleh Roh. Seperti 3 orang Majus, saudara. Bahasa Inggrisnya orang bijak. 3 orang bijak dalam kisah Natal, dalam Alkitab, dalam kegelapan malam. Mereka taat mengikuti bintang yang memimpin mereka. Tanpa ketaatan, 3 orang Majus ini, 3 orang bijak ini tidak akan bisa bertemu dengan putra manusia Yesus. Hanya karena ketaatannya, saudara. Dia melihat bintang, dia mengikuti pimpinan bintang. Bintang kemana saja dia ikutin terus. Akhirnya 3 orang Majus ini, 3 orang bijak ini, dia ketemu dengan Yesus. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Kita perlu taat. Kita akan baca dulu Matius 2 ayat 9 sampai 11. Matius 2 ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara-saudara, kita sudah sama-sama belajar. Setiap memperingati Natal tidak akan lepas dari kisah orang Majus dipimpin oleh bintang. Orang Majus dipimpin oleh Tuhan. Dan orang Majus itu taat mengikuti bintang itu jalan kemana, saudara. Kalau bintang itu jalan ke arah utara, tidak mungkin dia bisa ketemu Tuhan Yesus. Kalau dia tidak jalan ke utara, kalau dia jalan ke selatan, pasti tidak akan ketemu. Tetapi saudara, firman Tuhan mencatat orang Majus, orang bijak itu selalu ikut pimpinan dari bintang itu. Saudara-saudara, di akhir zaman, saudara dan saya perlu ikut pimpinan Roh. Penuh Roh Kudus itu baik, saudara. Tapi coba ditingkatkan lagi. Belajar menurut pimpinan Roh. Sebisa mungkin ikutin kalau Roh yang memimpin. Kalau Roh yang menuntun. Dan kita mau taat. Kita tidak akan sampai salah jalan. Kita tidak akan sampai tersesat. Oleh sebab itu, sekali lagi, saudara-saudara, malam ini firman Tuhan ingatkan. Hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Bukan hanya iman. Iman itu baik. Tapi hidup yang bijaksana. Ada 5 hal tadi kita sudah pelajarin. Itu yang harus kita perhatikan. Dan bagaimana supaya bisa bijak. Itu jangan lupa. Belajar firman Tuhan. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Dan jangan lupa taat. Saudara belajar banyak. Kalau tidak taat, kita tidak akan melihat perbuatan-perbuatan tangan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita mau taat, perbuatan-perbuatan ajaib,
janji-janji yang ada di dalam firman Allah itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, di tahun 2021, tahun yang sukar, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Hiduplah dalam iman dan bijaksana, maka kita akan hidup berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang, dan kita akan lanjut berpawaikan kemenangan. Amin. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, terima kasih buat sore ini, buat malam ini. Terima kasih buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat firman yang sudah diberitakan. Engkau meteraikan di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu sore ini. Hamba berdoa juga Tuhan, beri anugerah-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mengerti lebih dalam lagi akan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mereka boleh lebih mencintai akan kebenaran firman-Mu. Kegemaran akan firman-Mu menjadi pola hidup dari anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih buat malam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan seluruh anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Apapun yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, hamba-Mu percaya Engkau sudah menolong, Engkau sudah menjawab, dan Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu sore ini Tuhan. Di akhir ibadah malam ini Tuhan, hamba-Mu mohonkan biarlah kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai anak-anak-Mu sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan.